Shalom, selamat pagi buat Bapak Ibu, Saudara-saudari kasih Tuhan. Kita berjumpa lagi pada tahun baru ini, tanggal 1 ya, bulan awal ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bisa melewati tahun 2014 dengan suka dan duka. Dalam banyak hal yang kita hadapi, tapi kita bisa melewati semua karena kebaikan Tuhan. Mari saudara, dimasuki ke tahun 2015 ini, kerjakanlah keselamatan dan takutlah akan Tuhan, dan terus berpegang ke dalam kebenaran Tuhan. Carilah firman Tuhan, maka firman Tuhan membawa kita hidup dalam terang. Mari saudara, kita siapkan hati kita. Kita mau beribadah kepada Tuhan pada pagi ini. Kita mau sungguh-sungguh mau naikkan pujian kita. Saya mengundang sidang jemaat untuk bangkit berdiri.
Bapa di surga, melihat kami pada hari ini, pada awal tahun 2015, pada hari pertama, umat-Mu yang beriman kepadamu datang untuk menghadapi dengan Kau. Mereka memuji-Mu dan memuliakan Tuhan dengan mulut kami semua. Dan mereka percaya Allah yang mengasihi kami, yang menetapkan kami sebagai manusia yang sudah diselamatkan oleh Allah, akan memperolehkan anugerah Tuhan yang selama-lamanya. Oleh hari ini kami semua dengan iman kami menunjukkan kepada Kristus bahwa kami percaya Yesus adalah Allah kami, yang sepanjang tahun 2014 telah memberkati kami. Dan pada awal tahun ini kami percaya Tuhan Allah kami akan juga menyertai kami dan memimpin hidup kami pada tahun 2015 ini. Dengan hari ini Tuhan, kami merayakan pada hari pertama ini dengan memuji dan memuliakan-Mu Tuhan. Berikan kami pengertian dan buka hati kami, dan setiap firman yang kami belajar, Tuhan yang menyertai kami sehingga berikan makna kepada kami dengan pengertian firman-Mu, dan bawa kami dalam hidup dalam kebenaran. Dan dosa kami yang kami tidak bisa mensucikan sendiri, tetapi melalui Engkau mati di kayu salib dan menyatakan bahwa Engkau hidup dan menebuskan dosa kami kembali. Bahwa kami manusia yang seharusnya sudah binasa, tetapi karena Engkau mati di kayu salib, maka kami memperoleh hidup yang kekal dan keselamatan Engkau berikan kepada kami. Firman-Mu adalah kebenaran, di mana kami dididik dengan kebenaran-Mu. Bahwa kami hidup pada tahun 2015 ini dengan hidup benar di hadapan-Mu, dan selalu mulut kami memuliakan Tuhan dan mencintai Tuhan dengan segenap hati kita. Pimpinlah hidup kita pada ibadah pada pagi ini. Sertai kami semuanya. Penuhi kuasa-Mu kepada hamba-Mu dan bibir hamba-Mu Tuhan. Dan Tuhan menyertainya sehingga bibir hamba-Mu dapat menyampaikan setiap kebenaran firman. Berfirmanlah kepada kami pada pagi ini. Kami siap hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita orang percaya kita katakan amin. Semua kami semua akan terus dipimpin Tuhan dan diberkati Tuhan. Pada hari ini kita juga ada memperingati sakramen, ya, jadi perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah sakramen yang sangat penting. Di dalam seorang Kristen mempunyai dua yang sangat penting yang tidak boleh dia lewatkan. Satu adalah baptisan. Setiap orang Kristen harus dibaptis karena dicatat oleh Alkitab. Kedua, setiap orang Kristen harus memperingati, yaitu kematian Yesus Kristus di kayu salib, yaitu perjamuan. Ketika kita menerima perjamuan, kita menerima tubuh dan darah Kristus. Itulah darah yang dicucurkan untuk membayar dosa-dosa saudara. Dosa-dosa dibayar oleh Kristus dengan mati di kayu salib. Itulah kita pada awal tahun ini kita akan pegang perjamuan. Kita semua percaya Kristus Yesus mati untuk kita, dan pada hari ini kita telah diberikan kekekalan melalui anugerah Kristus kepada kita. Amin. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan mengenai apa bedanya tahun 2014 dengan tahun 2015. Saya percaya para orang pendeta-pendeta, biku-biku, ustaz-ustaz, bahkan orang-orang yang punya spiritual yang tinggi telah melamal yang begitu banyak. Tapi hari ini saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk berfokus dan mendengarkan firman Tuhan ini. Nah, saya akan bicara dengan pelan-pelan, ya, karena saya percaya firman itu akan membawa kita hidup pada tahun 2015 ini. Nah, saudara-saudara, apakah paradigma orang Kristen mengenai sesuatu yang lama dan baru? Apa pendapat paradigma orang-orang Kristen mengenai yang lama dan yang baru? Banyak sekali kita ini
melihat dalam sikap-sikap bukan dengan pandangan Alkitab, tetapi kita banyak sekali melihat dalam sikap-sikap atau pandangan-pandangan dalam duniawi ini. Nah, saudara-saudara, bagaimana sikap kita seharusnya memandang sesuatu pada tahun 2015 ini? Yang lama, tahun 2014, mana yang bisa diperbaharui? Dan kedua-keduanya sangat ekstrim ketika kita harus memahaminya. Pada hari ini, kita akan bicara mengenai sesuatu yang lama dan sesuatu yang baru, yang akan muncul dengan secara ekstrim bersamaan. Kita akan buka dua firman Tuhan di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kedua firman Tuhan ini bersinambungan. Kita akan buka pertama Perkhotbah 1 ayat 9 dan 10. Perkhotbah 1 ayat 9 dan 10. Kitab Perkhotbah 1 ayat 9 dan 10. Mari kita baca. Sudah buka ya. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Ayat 10. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru, tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Nah, saudara-saudara, ini kitab yang begitu luar biasa. Nah, apa bedanya 2014 sama 2015? Kata Alkitab, semua sudah ada. Ya, yang dulu ada, sekarang sudah ada. Yang dulu kita orang pernah lihat, sekarang pun akan kita lihat yang sama. Nah, saudara-saudara, kalau ini firman Tuhan mencatat seperti ini, apa yang harus kita lakukan untuk sesuatu yang ada akan ada lagi? Sesuatu yang lama, yang dulu ada, sekarang ada lagi. Mari kita buka satu lagi, Efesus 4 ayat 20 sampai 24. Efesus 4 ayat 20 sampai 24. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang memenuhi kebiasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiran, dan mengenal manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, saudara-saudara, kedua ini bersinambungan, di mana memperjelaskan kita sebagai orang Kristen harus hidup baru. Nah, apa maknanya dalam Kristen harus hidup baru? Dunia sekarang ini sudah dipenuhi oleh paradigma yang tidak memperlihatkan prinsip-prinsip Alkitab. Selalu kita mau sesuatu yang baru, tahun baru, baju harus baru, lampu juga harus gunting baru. Benar? Baju baru, rambut baru, sepatu baru. Tapi yang seperti saya botak, nggak ada bisa rambut baru. Mau gunting bagaimana, tetap model lama. Nah, saudara-saudara, Alkitab mengatakan yang dulu ada, sekarang ada lagi. Jadi, apa yang dimaknakan dengan prinsip-prinsip Alkitab dalam kebenaran, prinsip-prinsip Alkitab mengenai iman
kita baju baru, rambut baru, sepatu baru. Kalau ditanya mengenai iman dan kebenaran, bingung sendiri. Kita sering sekali di fenoma, orang banyak pada selalu di fenoma dengan up to date dengan baru, ya, up to date dengan baru, dengan fenomena sesat menyatakan tahun 2015 semua harus baru. Saya katakan bahwa sering sekali perubahan dalam fenomena ini yang mendesakkan kita, dan gereja juga begitu. Gereja juga mengatakan tahun 2015 kita semua harus baru. Lagu harus lagu baru. Tadi lagu yang kita nyanyi itu lagu lama. Nah, ada gereja bilang tidak boleh lagu lama, harus lagu baru. Nah, pendeta ganti juga baru, karena terlama. Nah, jemaat ganti baru juga ya begitu. Nah saudara, bagaimana? Nah gereja juga berubah konsepnya dengan perubahan konsep. Oh gereja ini sekarang ini pada tahun 2000 harus gereja bagaimana itu terus baru. Gereja ketika mengikuti liturgi sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab, prinsip-prinsip kebenaran yang diajarkan supaya jemaat beriman, kita katakan itu membosankan. Itu membosankan karena itu tidak membuat suatu kehidupan baru. Gereja harus dirubah, gereja harus dirombak menjadi baru. Pada zaman sekarang ini banyak mall, gereja harus dekat mall supaya dekat kafe, supaya dekat ATM BCA, supaya dekat barang-barang yang bisa kita periksa waktu kita pulang dari kebaktian. Jadi orang ke gereja sekarang bukan mencari kebenaran. Orang datang gereja bukan mencari untuk beriman. Orang datang gereja untuk mengenal Alkitab. Tidak. Zaman untuk akan 2015 orang ke gereja adalah orang ingin memuaskan perutnya, di mana dia suka beribadah bukan untuk mendengar itu prinsip-prinsip kebenaran, prinsip-prinsip Alkitab, di mana dia mau dekat gereja-gereja yang dekat food, gereja yang dekat ATM mesin. Supaya apa? Supaya gampang dia transaksi bisnisnya. Gereja-gereja yang dekat dengan suasana-suasana yang bisa membawa keluarga dia. Nah saudara-saudara, pada zaman inilah kita harus memberikan lihat bahwa Alkitab mencatat di Efesus 4 ayat 20 sampai 24 dengan jelas sekali dia mengatakan, tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang memenuhi kebinasaannya oleh nafsunya yang mendesakkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Pada tahun 2015 kita harus meng-up-to-date. Up-to-date bukan fisik kita, jasmani kita, up-to-date rohani kita. Meninggalkan manusia lama menjadi manusia baru. Paradigma inilah adalah dasar-dasar prinsip Alkitab, bukan paradigma prinsip-prinsip pembaharuan baju baru dan rambut baru, sepatu baru. Banyak orang mengatakan kalau tidak ganti itu membosankan. Seperti saudara punya rutinitas setiap hari. Setiap pagi kita bangun pagi, pertama gosok gigi, kedua mandi, ketiga makan pagi, keempat kita pergi kerja, malam kita makan, habis itu tidur. Setiap hari melakukan itu. Bosan Pak, tahun 2015 harus berubah. Pagi-pagi bangun tidak gosok gigi,
ganti malam. Pagi-pagi tidak usah makan, ganti siang. Apakah itu menurut saudara itu adalah tahun baru? Atau begini, waduh, tahun 2015 saya dengar banyak peraturan-peraturan pemerintah. Ini sangat berat. Jadi untuk itu saya akan ganti tahun 2015 jadi tahun baru. Saya buka toko tidak pagi-pagi, malam hari. Karena pagi-pagi hari banyak saingan, saya akan kerja mulai malam hari. Jam 7 malam saya buka toko. Itu bukan buka toko, itu kelelawar. Nah saudara-saudara, ini apakah menjadikan satu paradigma, satu pemikiran untuk tahun baru? Nah saudara-saudara, kalau saudara tidak bosan, yang namanya bosan itu apa? Alkitab mencatat dengan jelas sekali dalam Perkhotbah 1 ayat 9 sampai 10. Di dalam ayat 9 dan 10 itu mencatat dengan kalimat yang sangat jelas. Apa yang pernah ada akan ada lagi. Dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru, tetapi itu pun sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Ini jelas sekali dan menjelaskan kita. Kenapa saya akan menjelaskan? Karena kalau kita sebagai manusia yang sadar bahwa atas kebenaran firman Tuhan, manusia kalau mau belajar sejarah, manusia kalau mau belajar mengenai zaman, saya katakan pada saudara, sekarang sudah dilakukan pada zaman dahulu sudah pernah lakukan. Apapun yang sekarang lakukan pada zaman dahulu sudah pernah lakukan semuanya. Kalau Anda mau belajar sejarah, Anda mau belajar semua daripada zaman-zaman, Anda akan melihat apa yang sudah dilakukan oleh zaman dulu, sekarang pun itu sudah pernah dilakukan oleh zaman dulu. Apapun yang sekarang lakukan, zaman dulu sudah lakukan. Saya kutip daripada satu pendeta. Jadi pendeta Stephen Tong pernah berkata demikian. Dia katakan mengenai pengajaran terbesar dari sejarah bagi manusia adalah manusia tidak mau menerima sejarah. Manusia tidak pernah mau belajar, atau manusia tidak mau untuk menerima pelajaran-pelajaran sejarah. Kenapa? Karena saya katakan karena manusia itu bukan bertobat. Manusia bukan bertobat, tetapi kesalahan manusia adalah mengulangi kesalahan masa lalu. Kalau kita belajar, kereda itu cuma hanya jatuh ke lubang berapa kali? 1 kali. Kalau manusia jatuh ke lubang berkali-kali. Sering saya lihat bahwa setelah dia salah jatuh ke lubang, dia naik lagi, dia bingung, kok bisa saya jatuh? Dan dia buat orang lagi, kejatuh lagi. Jadi berarti keledai sebodoh-bodoh itu masih bisa dipakai Tuhan. Nah saudara-saudara, Anda melihat bahwa Alkitab mencatat jelas sekali di dalam pada Roma 1 ayat 27 sampai 28 mengenai apakah pada tahun 2014 ini, apa yang dilakukan manusia ini. Zaman sekarang pada 2014 sudah mulai banyak sekali homo, lesbian, dan banci. Saya ke Jepang, saya ke Korea, saya lihat pada tahun 2014 saya sama istri saya ke Korea sama ke Jepang. Saya lihat di shopping center, tempat-tempat kosmetik, yang beli bukan cewek, semua cowok. Di tempat-tempat kosmetik cowok-cowok, yang beli bukan cewek, cowok. Siapa? Cowok. Banci. Bukan cowok, bukan cewek. Banci. Anda bisa lihat dalam hal ini.
Anda lihat, Roma 1 ayat 27 mengatakan, demikian juga suami-suami meninggal persekutuan dengan wajah dengan istrinya, dengan istri mereka, dan menyanyikan dengan berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Ayat ke-28, dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Tahun 2015, apa namanya tahun baru? Kalau tahun baru, kita sebagai cowok tahun 2015, saya percaya sekarang tahun 2015 semua cowok itu semua berganti. Kenapa ganti? Dia ke kosmetik, beli. Dulu cewek yang tato, sekarang cowok yang tato alis. Ya kan? Mereka sekarang kita lihat cowok-cowok tato alis, pakai tas kan, tas yang cewek yang besar ya. Dan cewek yang tas, yang pakai jam tangan, dia nggak mau yang kayak cowok yang kecil sekarang. Kebalik semua. Ya, saya melihat sendiri dengan mata saya sendiri waktu di Jepang, itu semua cowok masuk ke shopping mall untuk belanja barang-barang cewek. Sedangkan cewek pada saat itu saya melihat cewek juga belanja. Cewek sekarang tidak suka jam tangan kecil-kecil. Yang kecil-kecil nggak mau gede-gede kayak cowok. Ya, dia bilang keren. Ya, sepatu juga. Ya, cewek nggak suka pakai sepatu yang cewek, dia pakai sepatu yang cowok, katanya keren. Kok banci saya nggak tahu, dua-duanya mungkin. Nah, saudara-saudara, di sini apakah yang termasuk tahun 2015? Apakah itu masuk yang baru tahun 2015? Ini menyesatkan. Kenapa? Karena sudah runtuhnya prinsip-prinsip Allah. Runtuhnya prinsip-prinsip iman mengenai Kristus. Dan prinsip-prinsip iman Kristus yang tidak diajarkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di dalam gereja. Mereka didoktrinkan dengan pengetahuan, dibebaskan untuk tidak mengenal Allah, tetapi mengenal masing-masing untuk menenangkan masing-masing. Nah, pada hari ini kita akan membahas, kita akan merenungkan apa yang namanya tahun 2015. Nah, saudara-saudara, tahun 2015 juga gereja-gereja melakukan dengan satu tema mengenai banyak mujizat. Saya katakan pada saudara, ketika saudara kok banyak belajar sejarah, ketika saudara banyak belajar firman Allah, Alkitab mencatat waktu Yesus hidup, mujizat dilakukan. Tetapi setelah Yesus mati di kayu salib, bukan mujizat, tetapi pengenalan akan Alkitab yang harus ada dalam hidup kita. Bukan mujizat. Kalau ketika kita mengenal Allah dengan benar, mengenal Alkitab dengan benar, mengenal firman dengan Allah, mengenal firman Allah dengan benar, Anda tidak perlu tanya mujizat. Setiap hari Anda mendapat mujizat itu. Nah, saudara-saudara, marilah kita memahami dengan konsep-konsep yang diceritakan oleh oknum-oknum tidak tanggung jawab mengenai konsep-konsep tahun baru 2015. Orang selalu tanya saya, Pak Pendeta, tahun 2015 apa yang kita harus lakukan? Kalau kamu tanya saya mau tanya siapa? Ya. Kalau saya tahu, saya sendiri, saya untung sendiri dulu, betul? Saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu apa? Tahun 2015 adalah tahun yang kita harus mengenal Kristus secara benar. Tahun di mana kita harus sadar bahwa manusia tidak pada tempat yang sewajar lagi. Karena begitu manusia sekarang itu begitu mengerikan, mereka hidup tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Allah, tidak sesuai dengan garis-garis merah yang ditentukan Alkitab. Anda melihat bahwa sekarang tadi saya katakan, sekarang dunia ini banci lebih laku daripada laki-laki yang sebenarnya. Banci laku. Sekarang mana-mana banci dia bisa ngomong 3 kata. Mau jadi cewek, mau jadi cowok, mau tengah, bisa diatur. Ya. Kalau marketing pakai banci pasti laku barangnya. Ya.
Dia bisa ketemu wanita, dia bisa ngomong dengan bahasa wanita. Ketemu laki-laki, dia bisa sebagai laki-laki. Ketemu di tengah-tengah, dia bisa atur dua-duanya. Bagaimana kita yang satu sisi sebagai laki-laki? Maka kadang-kadang kita perlu bawa istri supaya meyakinkan orang. Kenapa kita bisa dua itu? Nah, berbahagia saudara yang mempunyai tipe ketiga ini. Memang tahun 2015 ini atau berkat Anda. Kenapa? Karena banyak orang pakai. Nah, saudara-saudara, inilah konsep-konsep yang dikatakan konsep baru. Nah, bagaimana dengan konsep lama dalam hidup kita? Dan konsep lama dalam hidup kita, orang tua tidak bisa berubah dengan hidup baru. Orang tua mempunyai prinsip-prinsip yang selalu membandingkan hidup dulu sama sekarang. Orang tua selalu mengatakan bahwa anak-anak sekarang vokasi ya. Anak-anak sekarang tidak beretika, anak-anak dulu lebih beretika. Orang tua selalu mengatakan bahwa barang-barang yang dulu lebih awet, barang-barang sekarang tidak cepat rusak. Anak-anak sekarang sudah mengatakan kepada orang tuanya adalah orang tua yang dengan bahasa gaulnya adalah orang tua jadul. Apa itu jadul? Zaman dulu. Nah, pinter. Jadul, zaman dulu. Nah, saudara-saudara, liturgi gereja mengajar kita untuk kembali kepada seutuhnya dalam Alkitab, bukan bosan atau tidak bosan. Ketika kita tidak menerapkan Alkitab, kita tidak menerapkan liturgi sesuai Alkitab, dianggap kuno. Maka saudara-saudara, ingat apa yang dikatakan Tuhan melalui Musa kepada bangsanya. Kita buka Ulangan 6 ayat 4-7. Ulangan 6 ayat 4-7. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Terus, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Alkitab mengajar ordo itu tidak boleh dilanggar. Ordo itu ketentukan dari Alkitab. Yaitu apa? Alkitab mengajar setiap orang harus utamakan Allah dengan segenap hati. Baru orang tua. Orang Yahudi diutamakan Allah dulu, baru orang tua. Orang Tionghoa, orang tua dulu, baru Allah. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Alkitab tidak mungkin sama. Saya mengajar anak saya, Anda harus selalu dengan segenap hati, segenap jiwa, selalu bersandar kepada Allah. Karena Allah akan memberikan orang tua, Anda akan berikan papa mamamu hidup, Tuhan akan memberikan papa mamamu diberkati, maka bisa biaya untuk sekolah. Saya ajar anak saya seperti itu. Nah, kalau orang Tionghoa tidak mau. Kalau kamu tidak menghormati papa yang hidup kamu tidak percaya, bagaimana Allah yang hidup? Mati kamu. Itu. Jadi ini ada kebalikan antara pengertian ini. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah berdusta. Apa yang Tuhan terapkan itu memang sangat berguna buat kita. Maka Tuhan menyatakan kepada Musa untuk mengajar kepada semua keturunan orang Israel. Harus orang tua itu pertama mengajar anaknya, pertama mempermuliakan Allah. Amin. Mengasihi Allah dengan seterusnya. Amin. Dengan sepenuh hati, baru menghormati orang tua. Kenapa? Karena penting.
Kalau orang tua itu tidak berhasil, orang tua usaha tidak berhasil, orang tua tidak sehat, anaknya mau jadi apa? Maka kita juga harus mendidik anak kita mempermuliakan Tuhan dalam hidupnya. Masa depan anak itu di tangan Tuhan. Masa depan untuk pernikahannya di dalam tangan Tuhan. Masa depan kesuksesannya di tangan Tuhan, bukan di tangan kita. Tuhan yang bisa memberkati kita. Kita hanya bisa membiayai dalam kehidupannya. Itu sangat jelas sekali. Inilah yang diajarkan orang Yahudi, orang-orang Israel kepada anak-anak cucunya. Nah, kita orang Tionghoa agak sedikit aneh. Kenapa bukan aneh? Kita lebih mementingkan kita, karena kalau anak tidak menghormati kita, maka kita marah. Karena kita menganggap orang tua ada hidup, tidak engkau kasihi. Bagaimana Allah tidak nampak? Sebenarnya ordo itu kita balik. Orang Israel tidak membalikkan ordo. Dia tetapkan ordo itu dengan tegas, dan mereka jalankan ordo ini sampai hari ini. Maka Anda lihat orang-orang Israel dimanapun negara berada menjadi orang yang sangat berhasil dan hidup penuh dengan kaya raya sekali. Karena mereka diberikan hikmat oleh Tuhan. Mereka utamakan Allah. Ini yang kita harus belajar. Bahwa hidup harus utamakan Allah. Bukan orang tua bukan kita membiarkan orang tua. Kita juga menghormati orang tua. Tetapi kita juga berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memberkati orang tua kita. Ini saya kesaksian papa saya. Papa saya cerita sama saya 2 hari yang lalu. Dia bicara sama saya begini. Dia bilang bahwa temannya udah tua, dia serahkan pabrik kasih anaknya. Ketika anaknya itu memegang pabrik itu, dia jalankan. Akhirnya anaknya terus ibadah, mempermuliakan Tuhan. Anaknya itu pabrik jadi besar, jadi kaya dan luar biasa. Anaknya selalu berbagi perpuluhan kepada gereja itu ratusan juta. Papanya datang kepada, nah, engkau telah memberikan persetujuan kepada gereja ratusan juta. Engkau telah memajukan pabrik ini semuanya. Dan saya minta semua pabrik itu dari saya. Maka Anda harus berikan saya lebih daripada apa yang Anda pegang sekarang. Anak jawab ini, tidak bisa. Yang berkati saya bukan Bapak, Tuhan. Bapaknya sakit hati. Cerita sama papa saya. Wah. Kenapa? Karena Bapak sudah tua, masih ingin hartanya lagi. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat sekilas dengan cara itu, sebenarnya apa yang benar? Yang mana benar, yang mana salah? Sulit kita bicara. Saya katakan kepada saudara semuanya, kalau kita melihat yang mana benar, yang mana salah, waktu yang akan menentukan. Waktu dan ujian menentukan yang mana benar, yang mana salah. Kalau Anda tanya ini benar, saya bilang enggak. Ini salah, enggak. Kenapa? Yang benar, siapa yang bisa tahan kebenaran, akhirnya pasti benar. Kalau salah, cepat lambat terbongkar. Kebenaran itu ada dalam Alkitab. Kebenaran ada dalam firman Tuhan. Kita kasih contoh dari Alkitab, di mana Yesus memberikan perbedaan antara lalang dan gandum. Yesus memberikan perbedaan di mana lalang dan gandum sama-sama waktu kecil tidak bisa bedakan, tetapi ketika bertumbuh sudah besar, gandum bisa membuahi, lalang tidak bisa. Kemudian kita lihat contoh lagi Alkitab, Ayub dalam ujian dia, sengsara dan ujian dia dengan kulitnya dan dengan borongnya, dengan jatuh miskin. Ketika temannya datang kepada Ayub, siapa yang pertama? Yang bernama Bildad, kedua Jofar, ketiga Elfas. Ayub mengatakan dia memberikan ceramah kepada dia. Anda lihat bahwa Ayub tetap benar. Akhirnya Ayub diberkati 2 kali lipat. Ketika temannya harus memberkati Ayub. Nah, saudara-saudara, kebenaran itu bukan dibukti dengan cara bicara. Kebenaran bukan dibukti dengan cara berdebat.
kebenaran dibukti dengan waktu. Jika Anda mempunyai iman, Anda percaya Kristus, Anda percaya firman, Anda percaya kebenaran Alkitab, pertahankan di tahun 2015 ini. Maka Anda akan melihat kuasa Tuhan, pimpinan Tuhan kepada hidup Anda dan keluarga Anda dimanapun Anda berada. Dan saudara-saudara, saya katakan khotbah ini tidak bisa dibandingkan dengan teknologi yang lama dengan baru. Kalau Anda melihat firman Tuhan di Khotbah 1 ayat 9-10, Anda, saya tahu zaman sekarang banyak komputer. Dan zaman sekarang itu mobil cepat ganti, handphone juga ganti baru, sepeda motor juga ganti baru. Khotbah ini tidak bisa disamakan seperti ini. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat bahwa sama-sama dengan merenungkan bahwa dengan tahun baru ini, apa yang harus kita lakukan pada tahun 2015 ini? Saya katakan kepada saudara, dengarkan baik-baik. Zaman boleh berubah, keadaan boleh berubah, situasi boleh modern, tetapi yang paling penting, jiwa Anda harus berubah. Jiwa Anda harus berubah tahun 2015. Jika jiwa Anda masih mati, rohani Anda masih mati, 2014, 2015 Anda sama hidupnya. Tiap tahun kita harus berubah. Berubah apa? Berubah jiwa kita. Di dalam faith iman kita harus kita berubah. Yaitu apa? Di dalam tahun 2015 kita harus menjadi manusia baru. Harus menjadi manusia yang ditulis oleh Alkitab dari Efesus 4 ayat 17. Mari kita baca. Sebab itu, kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikiran yang sia-sia. Belajar di tahun 2015 ini, jangan seperti orang yang tidak mengenal Allah. Saudara dan saya hari ini sudah mengenal Kristus. Ketika kita sudah mengenal Kristus, di tahun 2015 ini, kita memperbaharukan jiwa kita, memperbaharukan pengetahuan kita, bukan pembicaraan manusia, tetapi pengetahuan akan Allah. Siapa yang harus kita tinggikan? Kristus. Siapa yang kita muliakan? Kristus. Siapa yang harus kita belajar untuk kita benar? Alkitab, yaitu firman. Yesus ada firman, firman ada Yesus. Nah, saudara-saudara, inilah tahun 2015. Menjadi manusia baru. Ketika Anda mau taat menjadi manusia baru, maka Galatia 5 ayat 22, 23, 24 akan menyertai kita. Mari kita baca. Galatia 5 ayat 22, 23, 24. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasai diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ketika Anda mau menjadi manusia baru, ketika Anda mau memperbaharui iman saudara, mau memperbaharui pembaharuan akal budi saudara dengan firman Tuhan, maka Roh Kudus akan pimpin saudara semuanya. Dan ketika dalam tahun 2012 itu adalah waktu belajar, waktu adalah kedaulatan Allah. Waktu adalah kedaulatan Allah. Yang kita harus bisa belajar terima kehendak Allah di tahun 2015. Belajar untuk menerima kehendak Allah. Jangan memaksa diri untuk kehendak sendiri. Belajar untuk menerima semua dengan kehendak Allah dengan mengucap syukur. Yang keempat, paradigma pandangan lama dengan baru. Jangan dengan pandangan sendiri. Jangan dengan pandangan sendiri, tetapi pandanglah dengan pikiran-pikiran sesuai dengan firman Allah. Sesuai dengan firman Allah. Segala perbuatan kita dicocokkan dengan firman Allah.
Jangan cocokkan dengan pengetahuan kita sendiri. Saya percaya, jika pertama kita mau untuk merubahkan jiwa kita di tahun 2015, kedua, kita mau menjadikan manusia baru di tahun 2015, keempat, ketiga, kita mau melakukan segala sesuai dengan kehendak Tuhan. Waktu itu kehendak Tuhan. Yang terakhir, segala pandangan kita mau sesuai dengan firman Allah, dipandang cocok dengan firman Allah. Saya percaya tahun 2015 ini semua kita akan diberkati Tuhan luar biasa. Kenapa? Karena saya katakan di tahun 2012 ini adalah tahun di mana kita mengenal kebenaran. Kebenaran itu tidak bisa kita bohongi. Kebenaran adalah kebenaran. Di tahun 2015 ini saya percaya penuh Tuhan akan berkarya kepada gereja-gereja, di mana pendeta-pendeta Tuhan akan memimpin mereka untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tidak dengan lamaran-lamaran lagi, tidak dengan nubuat-nubuat yang aneh-aneh, tidak dengan janji-janji palsu. Saudara, ketika kita mau belajar tahun 2012 ini, satu yang kita akan dapat, kemuliaan Allah akan menyertai kita semua. Kita hidup, ada kemuliaan Allah menaungi kita. Kemudian kedua, Allah memberikan kita hikmat. Allah memberikan kita hikmat. Ketiga, bahwa ada damai sejahtera dalam hidup saudara semuanya. Maka tahun 2015 ini Anda penuh diberkati Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur atas kasih Tuhan dan para firman Tuhan yang kami dengar, mengajar kami apapun yang sudah dicatat Alkitab, zaman demi zaman, tahun demi tahun. Apa yang pernah terjadi pada dulu, sekarang pun akan sama. Apa yang pernah kita lihat dan sekarang pun sudah pernah ada pada zaman dulu. Kristus datang untuk mati di kayu salib. Kristus datang bukan untuk menguasai manusia, menunjukkan kasih sayang Tuhan begitu besar kepada kita, agar kita mau mengenal Dia dan menjadikan manusia baru, meninggalkan manusia lama, sehingga kita dapat diperbaharui dengan pikiran kita melalui firman Allah dan pengenalan Allah, sehingga kita dipimpin hidup kita dan kita disertai dan diberikan kekuatan dan kuasa Allah menyertai kita semua. Kasih sayang Tuhan kepada kita semuanya dan pimpinan Yesus Kristus kepada kita. Kami diberi kekuatan untuk menolak semua yang dosa. Kami diberi kekuatan untuk menolak semua yang dasarkan datangnya dari hawa nafsu. Dan pimpinan kita semua hidup di tahun 2015 ini semakin indah di hadapan Tuhan. Kasih sayang Tuhan berlimpah kepada kita. Pada hari ini kita bersiap hati kita dan pikiran kita, bahwa pada awal tahun di hari pertama ini kita menyambut Yesus dengan menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kita melalui persekutuan dan sakramen penjamuan kudus, yaitu menerima tubuh dan darah Kristus. Kami mau terima tubuh dan darah Kristus dengan iman kita, bahwa hari pertama ini adalah hari Tuhan memimpin kita semuanya. Kasih sayang Tuhan kepada kita semuanya. Kasih siap hati kita menerima sakramen penjamuan kudus ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.
adalah sakramen perjamuan kudus, di mana kita mencatat untuk memperingati hari kematian Yesus Kristus di kayu salib. Kita menerima tubuh dan darah Kristus. Sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus, saya ajak pada jemaat yang dikasih Tuhan untuk merenungkan sejenak kasih Tuhan kepada kita melalui Yesus Kristus, yang sebagai Allah Bapa yang harus turun ke dalam jadi anak manusia untuk menembus dosa kita dengan kematian beliau di kayu salib, dan dicucurkan darah dengan menyaksikan dengan kesakitan yang dialaminya, untuk supaya kutuk dan dosa kita semua itu diambil oleh Kristus ketika kita percaya kepada Dia. Bukan karena bahwa kita dapat melakukan kepercayaan, tetapi diberikan Allah oleh iman kepada kita yang dicatat oleh firman Allah. Maka hari ini Tuhan, oleh kasih Tuhan yang besar kepada kita semuanya, pada awal tahun 2015 ini, pada hari pertama, pada pagi ini, kami semuanya ingin bersekutu dengan Tuhan, menerima tubuh dan darah Kristus. Di tangan kanan kita pegang sebuah roti. Kita percaya ini semua adalah tubuh Kristus. Kita katakan amin. Di sebelah kiri kita, tangan kiri kita pegang sebuah anggur. Kita percaya ini semua adalah darah Kristus. Kita katakan amin. Roti angkat di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti kita pegang adalah tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan iman kita, katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang kita sudah pakai kemuliaan Tuhan. Dan kedua, cawan ini kita angkat di kepala kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan kita pegang adalah darah Kristus? Mari kita minum dengan iman kita. Katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya ajak saudara untuk berdoa sejenak. Doa dengan sepenuh hati.
Terima kasih Tuhan. Kiranya doa kami semua pada hari ini, pada hari pertama pada tahun 2015 ini, nama Tuhan selalu dipermuliakan dan cinta Tuhan kita semakin bertambah. Terima kasih Tuhan kepada kita. Kami mohon kepada Tuhan setiap doa kami dikabulkan Tuhan di tahun 2015 ini. Tuhan pimpin kami, sertai kami, karena kemuliaan Tuhan bersama kita dan kasih Tuhan bersama kita dan Roh Kudus yang selalu pimpin dalam hidup kita dan berkat yang menyertai kita dan kemurahan Tuhan selalu menyertai kita. Kami serahkan semua doa kami di dalam tangan kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Kita semua katakan amin. Jangan duduk dulu. Kita kepada Tuhan. Hamba-Mu mengucapkan syukur atas kasih Tuhan, di mana pada awal tahun 2015 ini umat-Mu mentaati firman Tuhan. Mereka memaju ke depan memberikan persepuluhan kepada Tuhan. Dengan persepuluhan ini, hamba-Mu menopang persepuluhan ini dengan berkat kelimpahan kepada umat-Mu, kasih sayang Tuhan kepada mereka, kesehatan, rumah tangga, pekerjaan. Di tahun 2015 Tuhan berkati dengan kelimpahan. Hamba menopang persepuluhan ini di dalam Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus. Kita percaya katakan amin. Amin. Kalau sebelum mengakhiri ibadah pada hari ini, saya akan berikan pengumuman bahwa dalam pembangunan gereja Reform Karismatik, dalam tahap pembangunan diperkirakan pada akhir tahun 2015 akan selesai. Kita akan beribadah di tahun 2015. Pada akhir 2015 ini kita akan merayakan Natal di gedung baru gereja. Ya, betul. Ya. Itu di Penjagalan dan Penjagalan. Kita doakan semua ya, agar gedung ini cepat selesai, kita bisa beribadah bersama-sama di gedung baru ya, di Penjagalan ya. Jadi untuk itu kita pada akhir tahun 2015 kita sudah bisa beribadah di sana ya. Kita doakan, kita harap Bapak Ibu juga doakan ya. Jadi di tahun 2015 ini kita doakan untuk Bapak juga makin diberkati Tuhan ya. Pertama, kesehatan luar biasa ya. Kedua, uang juga akan luar biasa ya. Semua anak-anak semua diberkati Tuhan ya. Tapi ingat ya, jangan dalam 2015 percaya lamaran siapapun ya. Percaya firman Tuhan. Percaya firman Tuhan, taati firman Tuhan, terima kehendak Tuhan. Belajar untuk terima kedaulatan Tuhan dengan kehendak Tuhan, maka paradigma kita berubah dengan pandangan semua sesuai firman Tuhan. Ketika kita berpandang sesuai dengan firman Tuhan, saya percaya dan saya selalu yakin dengan Tuhan akan berkati kita semua.